Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan membahas tentang determinan dan inverse matriks 2x2. Yang pertama, kita akan membahas tentang determinan matriks 2x2. Misalkan kita punya sebuah matriks berukuran 2x2 yang beranggotakan A, B, C, D. Determinan dari matriks A, atau biasa dinotasikan dengan det A, atau dengan notasi seperti ini, adalah hasil operasi dari A kali D dikurangi B kali C. Jadi elemen di sini dikalikan dengan yang di sini, dikurangi yang elemen yang di sini dikalikan dengan elemen yang di sini. Oke, biar lebih mudah, kita langsung coba untuk mengerjakan contoh. Misalkan kita punya matriks P yang berukuran 2x2 dengan anggota 1, 5, negatif 2, dan 3. Berarti kita bisa mendapatkan determinan dari matriks P adalah 1 kali 3 dikurangi 5 dikalikan dengan negatif 2. Berarti 1 kali 3 sama dengan 3. Negatif 5 dikurangi 5 kali negatif 2 berarti kan dikurangi negatif 10 jadi plus 10. Berarti diperoleh determinan matriks P adalah 13. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Misalkan kita punya matriks C dengan elemen-elemen 6, negatif 8, 3, dan 4. Berarti kita memiliki determinan matriks C sama dengan 6 kali 4 dikurangi negatif 8 kali 3. Berarti sama dengan 24. Oke. Dikurangi negatif 24 ya, ditambah 24. Berarti sama dengan 48. Nah, gampang bukan? Itu cara untuk menghitung determinan matriks yang berukuran 2x2. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membahas bagaimana apa ini yang dimaksud dengan inverse matrix. Nah, sebelum kita membahas ke inverse matrix, kita bahas dulu tentang perkalian matriks dengan matriks identitas. Masih ingat kan apa itu matriks identitas? Matriks identitas adalah matriks yang diagonalnya semua 1 dan elemen selain diagonalnya itu adalah 0. Kalau dia matriks berukuran 2x2, berarti matriks identitasnya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, bagaimana ketika kita mengalihkan sebuah matriks berukuran 2x2 dengan matriks identitas? Kita coba ya. Berarti di baris pertama, kolom pertama, berarti kan ini 2x2 dikalikan 2x2 akan menghasilkan matriks yang berukuran 2x2 juga. Oke, elemen yang pertama, 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 0, 0. 1 tambah 0, 1. Oke, berarti 3 kali 1, 3 ditambah 4 kali 0, 3 tambah 0 tetap 3. Selanjutnya di sini, 1 kali 0, 0, 2 kali 1, 2. Terus 3 kali 0, 0, 4 kali 1, 4. Oke, menghasilkan matriks 1, 2, 3, 4. Kita coba satu lagi. Misalkan kita punya negatif 2, 5, 6, negatif 3. Kita kalikan dengan 1, 0, 0, 1. Oke, kita kalikan ya. Negatif 2 kali 1, negatif 2. 5 kali 0, 0. Negatif 2 tambah 0, negatif 2. 6 kali 1, 6. Negatif 3 kali 0, 0. 6 tambah 0, tetap 6. Negatif 2 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. 0 tambah 5, 5. 6 kali 0, 0. Negatif 3 kali 1, negatif 3. Oke, kita coba lihat. Ternyata, ketika sebuah matriks dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya akan tetap matriks itu sendiri ya. Ini 1, 2, 3, 4 juga tetap 1, 2, 3, 4. Negatif 2, 5, 6, negatif 3 tetap negatif 2, 5, 6, negatif 3. Jadi ketika kita punya sembarang matriks A, kita kalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya akan kembali ke matriks A. Nah, sekarang apa toh yang dimaksud dengan inverse matrix? Nah, inverse matrix itu sebuah matriks yang disimbolkan dengan A pangkat negatif 1 gini. Dibaca dengan A inverse atau inverse matrix A. Inverse matrix A adalah sebuah matriks yang memenuhi perkalian A dikalikan dengan A inverse itu sama dengan matriks identitas.
Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana rumus untuk mencari inverse matriks 2 kali 2. Misalkan kita punya matriks 2 kali 2, A, B, C, D, maka rumus untuk mencari inverse matriksnya, yang disimbolkan dengan A pangkat min 1 ya, atau A inverse adalah 1 per determinan dari A. Masih ingat ya, tadi determinan dari A adalah A kali D dikurangi B kali C, dikalikan dengan matriks A yang sudah dimodifikasi. Jadi, elemen A dan D-nya itu dibalik, kemudian elemen B dan C-nya tetap, tapi dikasih negatif. Nah, contoh ya, misalkan kita punya matriks B, 1, 2, negatif 2, 3. Nah, bagaimana mencari inverse-nya? Berarti kita akan mencari 1 per determinan dari B-nya, berarti 1 kali 3 dikurangi 2 kali negatif 2. Nah, kita kalikan dengan matriks B yang dimodifikasi. Berarti 1 dan 3-nya kita tukar. 3, 1, kemudian ini kita kasih negatif 2. Ini menjadi negatif 2, berarti kan jadi 2. Nah, 1 per 1 kali 3, 3 dikurangi 2 kali negatif 2. Berarti kan dikurangi negatif 4 ya. Jadi 3 ditambah 4, jadi 1 per 7. Dikalikan dengan 3, negatif 2, 2, 1. Nah, ini perkalian matriks dengan skalar, tinggal kita kalikan biasa ya. Berarti kita akan dapatkan 3 per 7. Terus di sini negatif 2 per 7. Terus 2 per 7. Dan 1 per 7. Nah, kita coba contoh yang kedua. Misalkan kita punya matriks C dengan elemen negatif 6, negatif 8, 3, dan 4. Berarti kita akan mencari C inverse, sama ya, 1 per determinan C ya, berarti negatif 6 kali 4, A kali D ya, negatif 6 kali 4, dikurangi negatif 8 kali 3. Dikalikan dengan matriks E yang dimodifikasi. 4 dan negatif 6-nya kita tukar, ini kita tambahi negatif. Oke, selanjutnya 1 per negatif 6 kali 4, negatif 24, dikurangi negatif 24. Jadi, negatif 24 tambah 24, dikalikan dengan ini ya, 4, 8, 3, dan negatif 6. Nah, negatif 24 tambah 24 kan 0, berarti 1 per 0 dikali 4, 8, 3, negatif 6. Nah, pembagian dengan 0 kan tidak terdefinisi. Nah, ternyata di bawah ini kan tadi determinan. Ketika determinan sebuah matriks itu 0, maka kita tidak bisa mencari inverse. Nah, tidak terdefinisi. Jadi, ketika determinannya 0, maka sebuah matriks itu bisa kita katakan tidak memiliki inverse, karena kita tidak bisa mendefinisikan pembagian dengan 0. Oke, cukup mudah untuk dipahami ya. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat determinan dan inverse matriks. Oke, sekarang kita akan membahas sifat determinan dan inverse sebuah matriks. Yang pertama, ketika kita mencari determinan A kali B, maka akan sama dengan determinan A kali determinan B. Jadi, kita tidak perlu untuk mengalihkan matriks, cukup kita bisa kalikan determinannya saja. Terus yang kedua, determinan A inverse itu akan sama dengan 1 per determinan dari A. Oke ya, biar lebih mudah kita coba kerjakan contohnya. Misalkan kita punya matriks A 2, 4, 6, 8 dan matriks B 2, 3, 4, negatif 1. Kita akan diminta untuk menentukan determinan dari matriks A kali B. Nah, sebenarnya kan kita juga bisa mengalihkan matriks A kali B kan, tapi dengan sifat ini kita tidak perlu untuk mengalihkan itu. Jadi, determinan A kali B dengan sifat itu ya, berarti akan sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan matriks B.
Nah, determinan matriks A bisa langsung kita hitung ya. Berarti masih ingat ya, A kali D dikurangi B kali C. Berarti 2 kali 8 dikurangi 4 kali 6. Kemudian akan kita kalikan dengan determinan matriks B. A kali D 2 kali negatif 1 dikurangi 3 kali 4. Nah, 2 kali 8, 16, dikurangi 4 kali 6, 24. Oke, berarti 16 dikurangi 24, diperoleh negatif 8, dikalikan 2 kali negatif 1, negatif 2, dikurangi 12, negatif 14. Nah, negatif 8 dikalikan dengan negatif 16, diperoleh hasilnya adalah 112. Oke, contoh yang kedua. Misalkan kita punya matriks A, 2, negatif 2, 5, dan 7. Sekarang, kita akan diminta untuk menentukan determinan dari matriks A inverse. Nah, kita juga bisa sebenarnya mencari A inverse, tapi tidak perlu, karena kita bisa menggunakan sifat yang kedua. Nah, determinan dari matriks A inverse ini kan sama dengan 1 per determinan dari matriks A. Nah, langsung bisa kita hitung. 1 per determinan dari matriks A, 2 kali 7 dikurangi negatif 2 kali 5. Berarti 1 per 14 dikurangi negatif 10, jadi 14. Bisa kita tulis tambah 10. Jadi 1 per 24. Oke, gampang bukan? Sekarang kita akan lanjutkan dengan latihan soal tentang determinan dan inverse matriks. Oke, latihan soal yang pertama. Kita punya matriks A 6, 11, negatif 1, dan 6. Dan juga matriks B 1, 8, 4, dan negatif 1. Kita akan menentukan inverse matriks A dikurangi B. Berarti kita akan mencari dulu matriks A dikurangi B-nya terlebih dahulu. A dikurangi B. Berarti 6, 11, negatif 1, dan 6. Dikurangi dengan B ya. 1, 8, 4, negatif 1. Nah, berarti kita akan peroleh matriks A dikurangi B-nya, 6 kurangi 1, 5. 11 dikurangi 8, 3. Negatif 1 dikurangi 4, negatif 5. 6 dikurangi negatif 1, 7 ya. Oke, kita punya matriks 5, 3, negatif 5, dan 7. Selanjutnya, kita tinggal mencari inverse-nya di matriks A min B inverse. Berarti sama dengan 1 per determinannya ya, berarti A kali D, 5 kali 7, berarti kan 35, dikurangi 3 kali negatif 5. Oke, dikalikan dengan matriks ini yang kita modifikasi. Berarti 5 dan 7-nya kita balik, jadi 7, 5. Kemudian 3 dan negatif 5-nya kita berikan min. Negatif 3 dan juga 5. Nah, 1 per 35 ditambah 15, berarti kita punya 50, berarti 1 per 50 dikalikan dengan 7, negatif 3, 5, dan 5. Berarti langsung kita kalikan saja, kita punya 7 per 50, negatif 3 per 50, 5 per 50, dan juga sama ya, 5 per 50. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, kita punya matriks A, 1 min A, 0, 1, dan
Diketahui A inverse-nya atau inverse matriks A adalah 2, B, 0, dan 1. Nah, kita diminta untuk mencari nilai B. Nah, langsung saja kita masukkan A inverse. A inverse kan berarti kan 1 per determinan A-nya ya. Berarti kita masukkan A kali 1, berarti kan A min BC ya. A kali 1A dikurangi B kali C. 1 kurangi A dikalikan 0, tetap 0 ya. 0. Kemudian matriks A-nya dimodifikasi. Berarti 1 dan A-nya dibalik. 1A, kemudian ini diberikan min. Berarti jadi A min 1 di sini tetap 0. Nah, A inverse-nya kita masukkan sekarang. Berarti 2, B, 0, 1 akan sama dengan 1 per A dikalikan dengan 1 A min 1, 0, A. Kita kalikan dulu di dua sebelah kanan ya. Jadi, ini akan menjadi 2, B, 0, 1. Yang rows kanan akan menjadi 1 per A dikalikan dengan 1, tetap 1 per A ya. Kemudian ini akan menjadi A min 1 per A. 0 dikalikan 1 per A jadi 0. Dan A dikalikan 1 per A jadi 1. Nah, kita diminta untuk mencari nilai B. Nah, di sini kita punya kesamaan matriks ya. Masih ingat ketika dua matriks itu sama, berarti masing-masing elemen di dalam matriks itu juga akan sama. Berarti kita punya 2 sama dengan 1 per A. Nah, dari sini ternyata bisa kita peroleh A-nya sama dengan 1 per 2. Selanjutnya, untuk mencari nilai B, kita bisa memanfaatkan A yang sudah kita peroleh. Berarti B sama dengan A dikurangi 1 per A. Berarti A-nya sama dengan setengah ya. Setengah dikurangi 1 per setengah. Oke, berarti sama aja. Setengah dikurangi 1 itu negatif setengah. Dibagi setengah, berarti dikali 2 per 1. Berarti hasilnya sama dengan negatif 1. Oke, didapatkan nilai B sama dengan negatif 1. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang bagaimana mencari determinan matriks, bagaimana mencari inverse matriks, kemudian sifat-sifat dari determinan dan inverse, dan kita tutup dengan latihan soal yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks 2x2. Cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini, like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.